rekomendasi dari beberapa ahli-ahli durian itu seperti itu, harus ada sekam bakar. Yang penting porositasnya juga yang paling penting. Kapur dolomit ini fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menaikkan pH tanah. Jadi kan itu hanya akan diserap oleh akar-akar yang di samping-samping itu. Nah, jadi dari permukaan tanah dasarnya kita mesti naikin lagi kurang lebih sekitar ya 1 jengkal lah ya, agar bisa mendekat bahwasanya batasan gundukan ini tuh adalah sesuai dengan batasan akar nih. Selamat datang di Wirajati Garden. Ada beberapa keluhan dari para petani durian itu tentang bagaimana sih tanah yang paling pas untuk ditanami durian. Jadi begini, yang namanya tanah itu ada dua. Pertama itu tanah biasa, tanah kering. Yang kedua itu tanah yang bacek, atau ketika diambil air digali itu nanti dia tuh keluar air, itu namanya tanah basah. Nah, maka cara penanamannya itu tentu berbeda. Dan saya kasih tahu ke kalian, yang namanya orang berbudidaya durian, bertani durian, 50% dari faktor keberhasilannya itu adalah di cara tanam. Maka kali ini saya akan menjelaskan SOP penanaman di tanah yang bacek, atau tanah itu kalau kita gali ada airnya. Ya, nanti kalau untuk yang tanah kering itu kita kasih tahu juga. Tapi hari ini kita akan jelaskan tanah yang bacek dan kalau digali itu ada airnya. Nah, contohnya nih lahan di sini nih. Ini ada beberapa tanaman durian juga. Nah, kebetulan ketika kita mau digali, wah dia tuh keluar air. Nah, sebelahnya soalnya juga ada empangnya tuh empang. Karena memang di sini tuh airnya gampang banget. Asal digali paling 1 meter dia keluar air. Jadi tanah ini tanah basah. Nah, padahal tanah yang seperti ini nih disebut tanah bacek. Duren termasuk pohon yang tidak bagus kalau ditanam di tanah bacek. Makanya seperti apa? Seperti yang akan saya jelaskan itu adalah begini. Cara penanamannya itu nanti biar dia bisa mengatasi yang seperti ini, itu kemudian jangan sampai membuat kalian itu nyerah. Contohnya gini, wah bos saya kan tanahnya bacek, kalau ditanamin durian itu pada nggak cocok, karena akarnya bacek nanti mati, duriannya nggak bagus. Maksudnya kalian itu jangan terus kemudian nyerah. Mau kita dimanapun, kalau kita bertani kita harus bisa mengakali atau mensiasati. Disebut ada rekayasa media, rekayasa cara. Pokoknya bagaimana, kita kan manusia punya akal, punya otak. Karena gini ya, kalian bayangin, di dak lantai 2, lantai 3 saja orang bisa nanam anggur. Orang bisa nanam melon. Bertani di mana saja bisa. Bahkan di Bogor itu ada orang nanam durian di greenhouse. Dan dia bisa membuahkan kapanpun juga. Artinya kita itu punya cara jangan menyerah dengan kondisi alam. Nah, kondisi alam seperti apa? Di sini akan saya jelaskan. Pertama gini ya. Jadi kalau kita gali di tempat kalian kok ketemu tanah yang seperti ini, ada airnya, ya udah jangan ditanam dulu. Pertama kita akan ambil airnya. Ya namanya air banyak begitu ya kita kurangin lah. Kan kita mau tanam. Nah, kemudian nanti kita seperti biasa, saya selalu menggunakan SOP yang namanya penanaman durian itu harus dengan sistem busut ya. Busut, bukan butut tapi busut. Nah, nanti ditulis tuh ya, tulisannya kayak apa sih busut. Nah, jadi ini setidaknya mengurangi aja sih, mengurangi. Karena nggak akan habis, karena dibiarkan pun nanti juga tanah akan datang lagi. Air akan datang lagi. Ini kalau sudah begini, ini sudah lumayan lah, airnya tinggal dikit ya. Tuh, air udah tinggal dikit. Nah, jadi gini teman-teman. Setelah kita ini diangkat, itu kan tanah yang kemudian sudah di atas, di bawah sudah kena sinar matahari, di atas sudah kena sinar matahari. Yang saya siapkan pertama itu adalah ini sekam mentah biasa ya, tuh sekam mentah biasa, nih ya. Lalu yang kedua adalah sekam bakar, yang ketiga adalah dolomit. Gini ya, kalau nanti di tanah kering itu sih tidak harus pakai sekam biasa. Yang penting pakai sekam bakar. Tapi karena ini memang tanahnya cukup basah, maka kita perlukan lagi porositas yang lebih. Itu kita tambahin lagi 1 karung sekam biasa. Fungsinya porositas juga. Lalu untuk juga nanti kayak ngangkat rongga-rongga pori-pori tanah agar airnya tuh bisa tersebar gitu. Dan suatu saat, ini sekam baru ya. Suatu saat sekam ini akan menjadi lapuk dan dia akan menjadi pupuk juga untuk menyuburkan si tanaman durian tersebut. Baik, kita langsung praktekkan saja. Pertama, jadi sekam-sekam ini sama dolomit ini sama sekam bakar 1 kandi ini 1 karung juga ya, tapi sudah ditumpahkan, akan dimix dengan tanah-tanah yang di atas tadi.
Nah, setelah di mix baru kita masukkan. Ingat ya, cara tanam ini adalah cara tanam sistem busut. Itu adalah cara tanam terbaik untuk durian. Nah, kalau sekam bakar ini fungsinya jelas lah. Kalau porositas itu sudah pasti, dan dia juga mengandung karbon yang bagus sekali untuk media tanamnya itu, media tanahnya itu. Jadi gini ya, menurut penelitian katanya ya, ini kalau sekam bakar ini itu di dalam media itu dia bisa bertahan selama 50 tahun nggak rusak. Katanya, saya juga kan umurnya belum 50 tahun gitu. Jadi saya juga kan katanya, apakah benar-benar 50 tahun yang lalu sudah ada orang pernah menimbun sekam bakar dan masih utuh, saya juga nggak tahu. Tapi katanya seperti itu. Tapi kalau memang iya, bayangkan dia mengawal pohon itu sampai 50 tahun, kan luar biasa. Lama banget, udah menghasilkan banyak gitu. Tapi setidaknya memang ini menjadi salah satu rekomendasi dari beberapa ahli-ahli durian itu seperti itu. Harus ada sekam bakar. Yang penting porositasnya juga itu yang paling penting. Nah, lalu kemudian untuk ini namanya kapur dolomit ya. Kapur dolomit ini fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menaikkan pH tanah. Jadi tanah-tanah itu kan kalau di dalam itu biasanya mengandung asam yang sangat tinggi. Itu mempengaruhi dari kualitas pohon dan hasil buahnya nanti. Maka untuk mengatasi itu kita kasih dolomit. Tapi beberapa tanah yang bagus, kalau misalnya kayak di dataran-dataran agak tinggi, dia juga kayak mungkin tanah-tanah yang miring atau apa, saya kira itu tidak perlu pakai dolomit, nggak ada masalah. Banyak juga yang menanam tanpa ada apapun juga bagus. Jadi gini ya, durian itu kalau kita tanam asal-asalan, ada yang bagus banget, tapi ada yang kurang bagus. Nah, kita kan nggak mau ambil resiko. Jadi kita nggak mau gambling, kena prank setelah 3 tahun, 4 tahun ternyata nanti hasilnya nggak bagus. Memang benar ada yang bagus, tapi demi menjaga itu semuanya, kita menggunakan SOP ini. Itu saja sih. Syukur-syukur dia bagus semuanya. Tapi kita kan namanya memaksimalkan usaha. Jadi gitu ya. Gampang. Sekam mentah, sekam bakar, sama dolomit. Itu saja. Nggak usah mikir pupuk dulu, nutrisi dulu, kohe kambing dan lain sebagainya nanti dulu. Yang penting ini dulu. Kita sekarang menanam durian. Durian itu yang penting tumbuh. Dan ini bisa juga dipakai untuk selain durian. Ya. Gitu. Nah, nih sekarang kita coba campur dolomit ini dengan tanah-tanah yang nanti mau dimasukin. Loh ya. Itu campurin dulu. Karena nanti kan kita mix. Setelah itu kita mix, kita turunkan pelan-pelan ke bawah. Seperti itu ya. Itu dolomitnya sudah ditaruh di atas tanah. Jadi nanti di mix seperti itu. Mix itu dicampur, teman-teman. Nah, udah. Baik. Sip. Oke. Nah, setelah dolomit masuk, sekarang kita kasih sekamnya. Baik. Sekamnya pun sama, ditaruh di atas-atasnya. Nah, nanti kemudian udah kelihatan nanti betapa porosnya ini si tanah yang akan menjadi busut. Jadi gini ya, teman-teman. Kenapa busut ini bagus sekali? Busut itu nanti setelah tanahnya diratakan, itu kan pohonnya adanya numpang di atas dan kemudian dikasih gundukan. Maka fungsinya adalah si akar tunjang itu akan dengan mudahnya dia akan lari ke bawah, terus ke bawah, dan dengan mudahnya dia karena kan poros, sampai jarak sampai dasar sono dia sudah besar, sehingga ketemu tanah dasarnya yang mungkin lebih keras, dia sudah menjadi akar tunjang yang lebih besar dan kuat, maka dia akan gampang sekali untuk menembus. Beda dengan kalau kita tanam set langsung jeder, itu dia berat untuk nembus. Tapi kalau sudah besar, gede, ketemu tanah agak yang keras itu aslinya, dia akan gampang sekali untuk nembus. Lalu akar yang ke samping, akar serabut ini akan menutupi rongga-rongga atau tanah-tanah ini, itu baru bertujuan untuk mencari nutrisi. Maka nutrisi itu hanya akan diserap oleh akar-akar yang di samping-samping itu. Nah, baik, setelah sekam itu sudah di mix dengan kapur dolomit, sekarang kita mix juga dengan sekam bakar. Wadah, pokoknya ini keren banget ini. Sudah sambil jalan, sambil nyampur juga sambil dimasukkan ke dalam lubang tadi ya. Jadi sekalian sekalian nyangkul, sekalian nge-mix, sekalian masukin ke
dalam lubang itu sampai rata, sampai full, rata full. Ukurannya berapa sih lubang ini? Ukurannya kurang lebih ya, nggak harus pas banget, lebih dikit, kurang dikit nggak apa-apa. 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, atau sekiranya itu mungkin 1 kubik, bisa dikatakan begitu. Jadi kedalaman 1 meter, ke sini 1 meter, ke sana 1 meter, jadi sekitar 1 kubik. Itu ukuran lubangnya itu seperti itu. Ini kalau misalnya bukan tanah yang bacek, ini kan sudah rata nih dengan permukaan yang awalnya, ini sudah bisa ditanam busut. Tapi karena ini memang tanahnya bawahnya tuh basah dan agak bacek, maka ini perlu dinaikkan lagi gitu ya. Ini agak diinjak sedikit ya, Made. Dipadatin sedikit. Kenapa? Kalau terlalu poros juga nanti takutnya dia malah turun kan. Nah, tapi ini masih poros tuh. Oke. Jadi dari permukaan tanah dasarnya kita mesti naikin lagi kurang lebih sekitar ya 1 jengkal lah ya, kurang lebih sekitar 1 jengkal, 10 sampai 15 cm nggak masalah. Karena apa? Karena memang biar si busutan itu memang agak tinggi, berhubung memang karena tanahnya terlalu bacek gitu. Jadi sedikit kita kasih jarak dengan air-air yang bacek di bawah itu. Nah, ini sudah tingginya sekitar kurang lebih 1 jengkalan ya. Nah, berarti ini sudah bisa dibusut. Maka jadi nanti busutnya nanti jadi lebih tinggi gitu. Ini adalah pohon yang mau kita tanam. Kita ada beberapa jenis di sini. Biasalah favorit itu kan kalau untuk premium itu 3. Ada Kromo Banyumas atau Bawor, lalu kemudian ada Musangking, ada juga duri hitam. Nah, yang kita tanam ini adalah Kromo Banyumas atau durian Bawor. Nah, oke, kita langsung ke sana aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi gitu teman-teman. Ini adalah menanam. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan menanam durian Kromo Banyumas atau Bawor. Ini tinggi sekitar 1,5 meter ya. Up sih. Ya, hampir 2 meter, karena kan ngitungnya dari sini Pak. Nah, ngitungnya dari sini, bukan dari bawah. Nah, maka nanti sisa tanah yang di sana yang sudah dicampur dengan yang tadi itu nanti akan digundukan ke sini, menutupi batas akar ini. Jadi menutupi segini aja, jangan sampai menutupi batang. Ini nggak bagus, harus di sini nih. Kenapa kok saya tanam Bawor, saya mungkin tanam Musangking, saya juga mungkin tanam duri hitam? Kenapa? Karena memang itu adalah jenis-jenis premium. Lagi-lagi saya selalu menjelaskan kepada kalian kenapa kita tanam yang premium. Kenapa? Karena perawatan apa semua itu sama, tetapi hasilnya itu lebih berbeda. Ada pertanyaan begini, Om, nanti ketika orang sudah durianisasi, semua orang nanam durian premium segala macam, lalu semua orang berlimpah itu panennya, kira-kira masih ada yang beli apa enggak? Ya, jadi gini teman-teman, yang namanya kita bertanam durian itu segmentasinya saat ini itu memang untuk lokal saja masih kurang. Indonesia itu masih mengimpor dari luar, baik itu jenis-jenis premium itu montong, Musangking, duri hitam, itu masih impor. Nah, kalau kita sudah terpenuhi, setidaknya kita bisa memenuhi pasar Indonesia. Kok ternyata karena yang nanam banyak, akhirnya barang itu berlimpah, maka kita sudah bisa ekspor. Kenapa? Karena permintaan ekspor kita itu, kalaupun ada ya, itu baru 2%, masih sangat sedikit sekali. Itu pun kita ekspor ke negara-negara pengekspor durian, karena kita belum mampu untuk standar kuota untuk ekspor itu kita masih belum mampu. Maka ketika nanti sudah permintaan di luar negeri itu kan pasti akan bertambah dan banyak, ini tidak akan mungkin menjadi barang yang kemudian mubazir, tidak. Dan ini jangka waktunya lama. Bayangkan, pengembangan durian premium itu sudah 30 tahun yang lalu saja, sekarang masih jarang, masih mahal, masih stabil harganya. Jadi jangan takut, jangan khawatir kita untuk berbudidaya durian, terutama yang premium. Lalu yang lokal seperti apa? Yang lokal biarin aja, itu menjadi kekayaan khazanah kita, karena lokal juga banyak juga yang memiliki cita rasa yang luar biasa, dan mungkin dari lokal Indonesia juga nanti akan ditemukan jenis-jenis baru menjadi penantang premium. Jadi nanti akan bertambah gitu. Dan ini Indonesia, negara yang paling strategis dan menjadi harusnya penghasil durian terbesar di dunia. Inilah tampilan dari penanaman busut dari proses awal sampai selesai, sudah saya kasih lihat ya. Jadi setelah ditanam, karena digundukan.
karena ini memang sudah ditinggikan, otomatis kan kita membutuhkan tanah tambahan ya, kita cari di sekitarnya untuk bisa digunduh-gundukan gini. Namanya juga busut karena memang ini bacak ya. Nah terus kemudian ini nanti ada kemungkinan juga akar akan bertambah ya, maka bisa juga kita cari tanah lagi untuk ditambahkan lagi, jadi semakin besar seiring berjalannya waktu gitu, karena akar itu nanti akan berkembang juga di atas dan ke bawah seperti itu. Sistem busut ini dijamin bahwasanya media tanah yang ditanamin oleh durian ini tentu dia lebih poros dan dia lebih mudah untuk berkembang pertumbuhan si akar, dan lebih mudah juga untuk akar bisa menyerap nutrisi-nutrisi dari kebutuhan si pohon itu sendiri. Nah kemudian akar tunjang itu akan gampang sekali dia untuk tumbuh ke bawah. Setelah sudah ketemu tanah aslinya, dia sudah besar, sudah punya kekuatan untuk menembus, dan dia tugasnya mencari air. Tadi di depan saya jelaskan, dan akar yang ke samping ini nanti ke sini inilah yang dia itu bertugas untuk mencari nutrisi. Lalu setelah ini tidak usah dikasih pupuk dulu sementara. Yang penting disiram, jangan sampai kurang air, karena kalau nggak disiram stres. Ini kan kering ya. Setelah ini kita langsung siram. Nanti kalau sudah ada trubus, baru kita sudah mulai kasih pupuk. Pupuknya banyak lah, kita bisa memakai pupuk yang sudah direkomendasikan. Kalau bisa memang organik. Setelah nanti akarnya pada tumbuh bebas ke sini, nah ini kalau bisa kita pakai organik. Tetapi juga tetap tidak menutup kemungkinan ketika kita pakai pupuk-pupuk kimia. Yang penting ada porsi yang bijak di sana. Nanti untuk masalah itu bisa jelaskan di video berikutnya. Yang penting hari ini kita jangan sampai salah ketika kita mau tanam pohon durian. Menurut beberapa pengalaman, kalau tanam durian sekitar kurang lebih ya 1,5 meter ini, itu dengan sistem seperti ini, pengairan bagus, musim kemarau pun dia tetap dapat suplai air, dan pupuk dan nutrisi itu memadai, maka dia antara 3-4 tahun insya Allah sudah bisa menghasilkan buah. Itu sudah banyak sekali yang membuktikannya. Saatnya kita siram ya, karena kita habis nanam ya kita harus siram. Kalau habis tanam kita nggak siram, nanti dia tuh stres, pasien juga akan stres. Nah ini di sini bisa diperhatikan, kamera bisa mendekat bahwasanya batasan gundukan ini tuh adalah sesuai dengan batasan akar nih. Nah tuh ya akarnya ya, jadi kita segini ini udah pas, jangan sampai numpuknya segini nih, nanti ini malah busuk gitu, seperti itu. Jadi gini, kalau saya bilang ini sebetulnya digedein lagi lebih bagus. Kenapa ini nggak digedein lagi? Sambil jalan ya. Pokoknya yang penting ini udah aman, udah tertanam. Nanti mungkin seminggu lagi atau apa kita tambahin lagi tanahnya. Karena kan kebetulan masih ada pohon-pohon yang lain juga. Nanti itu mungkin bisa disingkirkan, nanti digedekan sehingga yang di atas juga nanti kita tebang biar asupan sinar mataharinya cukup. Lalu kemudian kenapa kok ini kok wah tinggi banget ya? Wah tinggi banget itu kan. Nah kalian lihat. Ini dikecrok di bawah ini 2 meter itu memang sudah ketemu sumber air tuh, air. Nah makanya kadang-kadang kalau tanamannya itu mungkin dari awal salah, jangka panjangnya udah 3 tahun 4 tahun 5 tahun bacek, akhirnya dia malah akarnya pada rusak dan bahkan bisa kemudian si durian itu malah mati. Inilah ketika tanah-tanah yang bacek atau yang berair itu perlunya itu memang ditinggikan dan sistemnya harus dibusukkan. Dan jangan lupa ada beberapa campuran-campuran untuk bisa agar dia itu poros gitu. Oke ya, gampang, semua orang bisa, kalian bisa. Jadi nggak usah harus sekolah tinggi-tinggi, asal nonton video ini sudah kayak baca buku satu buku dah khusus penanaman begitu.